bagaimana policy agility. Agility sebagaimana kita tahu kalau sifatnya agile itu harus segera senantiasa bisa adapted sama lingkungan yang terjadi. Dan baru kali ini selama Indonesia berdiri, baru kali ini muncul satu nomenklatur baru dalam kabinet, yaitu kata-kata inovasi. Karena gimana pun ini seperti telur dan ayam. Tidak ada orang yang bisa tahu mana yang duluan. Bisa inovasi duluan, bisa policy duluan. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Nama saya Arif Aziz. Saya dari Change.org Indonesia. Hari ini akan menjadi host untuk sesi Policy Agility Inside Out. Apa itu Policy Agility? Saya pun nggak tahu, tapi beberapa hari ini saya mencoba pelajari. Nanti kita akan bahas. Mungkin keluar dari sesi ini kita sama-sama paham bagaimana merancang Policy Agility yang bagus. Selamat datang, terima kasih semuanya sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Salah satu normal yang baru adalah seperti ini, acara-acara kita ubah menjadi online semuanya. Dan acara ini diselenggarai oleh IYKRA atau IKRA, sebuah platform yang membantu individu atau organisasi atau perusahaan untuk jawab tantangan bisnis lewat data dan lewat teknologi. Nah, hari ini kita akan buka perspektif baru, tentunya dengan paradigma atau dengan konteks krisis wabah COVID, semuanya berubah, termasuk juga salah satu yang paling penting adalah bagaimana kelincahan sebuah kebijakan itu dibuat. Kebijakan yang responsif, kebijakan yang tepat, tapi juga kebijakan yang cepat, gitu. Dan hari ini saya ditemani sama dua orang. Yang pertama punya MBA dari University of Cambridge selama 3 tahun dari 2016 dan 2019 dia menjadi penasehat khusus untuk Kepala Bappenas dan juga sekarang dia adalah penasehat khusus dari Menristek atau BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang satu lagi adalah Direktur Eksekutif dari Carta Politika, pasti udah juga sering lihat di TV, sebuah badan untuk riset dan konsultasi politik. Jadi silakan kita sambut dengan tepuk tangan di rumah masing-masing untuk Mas Danang Rizky Ginanjar dan Mas Yunarto Wijaya. Selamat datang Mas Danang dan Mas Toto, dan silakan munculkan diri. Iya. Selamat datang Mas Arif, makasih. Halo, selamat datang. Halo, makasih semuanya. Apa kabar Mas Danang dan Mas Toto? Di rumah semua? Kabar baik, sehat di rumah. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita mulai aja ya ngebahas mengenai policy agility ya. Saya mau mulai mungkin dari Mas Danang yang dalam hal ini mungkin mewakili Kemenristek dan BRIN gitu ya. Mas Danang pun punya sedikit presentasi ya untuk apa sekarang yang sedang dilakukan oleh Menristek dan pemerintah pada umumnya gitu, yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan berbasis data, berbasis riset dan inovasi. Dan inovasi. Silakan Mas Danang. Terima kasih Mas Arif. Kalau boleh di slideshow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan semua dari IKRA dan terutama Mas moderator kita yang oke, Mas Arif Aziz. Saat ini yang jelas ada kata-kata menarik tadi dari kata Mas Arif bahwa bagaimana policy agility. Agility sebagaimana kita tahu kalau sifatnya agile itu harus segera senantiasa
bisa adapted sama lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini terjadi pandemi. Pandemi ini apa sih? Ini cukup unik dan kawan-kawan semua mungkin bisa bersyukur ya, kita masuk dalam sejarah. Bayangkan kalau saat ini tahun 2150 atau 2200 gitu. Kita tahu dulu ada pandemi besar juga tahun 1350-an. Itu terjadi di Eurasia, orang menyebutnya Black Death. Karena yang meninggal tidak main-main, 75 juta hingga 400 juta jiwa. Itu wafat begitu saja dari permukaan bumi Eurasia. Kenapa hanya di Eurasia? Ya, kenapa hanya terjadi di Eurasia? Karena tahun 1300-an mungkin saat itu belum ada pesawat sehingga tidak sampai Nusantara. Jadi pandeminya tidak sampai ke negeri kita. Tapi ada pelajaran penting yang terjadi. Ada pelajaran penting setelah beberapa tahun, tidak hanya setahun 2 tahun, beberapa tahun pandemi terjadi, menghabiskan banyak tidak hanya manusia, tapi juga yang pasti banyak sekali yang terjadi di bumi. Kalau sampai ratusan juta jiwa yang tidak ada, akhirnya terbentuk satu hal, yaitu kita nyebutnya the new normal. Atau saat itu di Eropa terjadi akhirnya the Renaissance. Inilah hal yang bagus muncul dari sebuah kondisi. Oleh sebab itu, government dalam hal ini, terutama Kementerian Riset dan Teknologi, apalagi saat ini ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan baru kali ini, selama Indonesia berdiri, baru kali ini muncul satu kata, satu nomenklatur baru dalam kabinet, yaitu kata-kata inovasi. Ini perlu saya sedikit jelaskan di sini karena sebuah riset menjadi inovasi itu merupakan proses yang panjang. Kalau kita lihat dulu tahun 60-an akhir, 70-an namanya Kementerian Urusan Research. Akhirnya berapa puluh tahun kemudian menjadi Riset dan Teknologi, muncul kata teknologi. Tapi dari teknologi menjadi inovasi itu butuh hampir 20-an tahun. Dari semenjak 70-an akhir, 78, 80 sampai sekarang 2019 kemarin akhirnya muncul kata inovasi di kabinet. Inovasi ini tidak sekedar riset, tidak sekedar teknologi, tapi bagaimana teknologi ini menjadi bermanfaat dan digunakan di masyarakat. Nah, dalam hal ini konteksnya, inovasi kebijakan apa saat pandemi COVID-19? Selanjutnya, kami sudah dari Kemenristek sudah sejak beberapa bulan yang lalu kita membentuk konsorsium riset dan inovasi untuk fokus mengatasi COVID-19 ini. Bagaimana fokusnya adalah percepatan penanganan dan seluruh tidak hanya tim peneliti, tidak hanya researcher, tapi juga kementerian, badan, lembaga, institusi, industri, rumah sakit juga, perguruan tinggi, itu bekerja sama untuk menumbuhkan satu hal yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu inovasi apa yang bisa kita telurkan di sini. Selanjutnya, yang jelas pertama anggaran harus dialokasikan. Kemenristek sudah memberikan alokasi, segera merelokasi anggarannya untuk penelitian khusus COVID-19 ini. Selanjutnya, apa-apa saja yang sudah dilakukan. Pertama yang jelas Indonesia kaya akan jamu atau obat-obatan herbal. Nah ini sangat jangan sampai salah kaprah di masyarakat bahwa jamu obat-obatan herbal ini adalah untuk menjaga stamina atau imunitas kita, bukan sebagai obat. Ini beda cerita. Jadi kita menjaga diri kita dulu melalui jamu dan obat herbal terstandar atau kita sebutnya OHT. Jadi herbal yang sudah masuk uji praklinis, belum klinis, sehingga menjadi OHT. Nah, jamu dan OHT ini banyak sekali di Indonesia, tapi khasiatnya yang bisa menimbulkan imunitas dan baik bagi kesehatan, karena kita beruntung Indonesia banyak sekali tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai bahan ini kita sangat mendukung, mensupport semuanya penelitian di bidang ini.
kita menyebutnya fokus di suplemen. Selanjutnya, tidak hanya suplemen, bahkan alat-alat kesehatan, seperti mungkin sudah banyak yang mendengar tentang ventilator, tapi ventilator ini perlu dipahami juga, sebelum ventilator yang sangat emergency di akhir itu yang besar sekali dan sangat mahal sekali, itu di awal itu ada portable ventilator transport, dan yang relatively untuk pasien-pasien masih early stage. Jadi ini juga sangat bisa membantu, dan ini bayangkan tidak hanya satu atau dua produk saja, bahkan banyak sekali, belasan dari banyak universitas, bahkan satu universitas bisa 2-3 ventilator mereka membuat inovasinya. Hal ini menunjukkan banyak sekali stakeholders yang memang punya inovasi di Indonesia ini. Kemudian juga ada rapid diagnosis test. Nah, ini ada dua hal, ada rapid diagnosis dengan IgG/IgM, ada juga yang dengan microchip. Ini juga sama, tidak hanya universitas, industri pun juga berlomba-lomba menciptakan diagnosis test yang cocok untuk kita. Selanjutnya adalah PCR diagnosis test. Ini bisa lebih akurat lagi daripada rapid diagnostik. Dan PCR ini, insya Allah dalam waktu minggu depan, kita tidak ngomong dalam kerangka riset lagi, tapi sudah dalam kerangka produksi. Inovasi yang menjadi produksi dan bisa diterima atau dikonsumsi oleh masyarakat. Terakhir, hazmat suit, face shield, APD, dan lain sebagainya. Kita juga ikut membantu melihat apakah ini sesuai dengan kaidah kesehatan yang ada atau tidak. Selanjutnya, ini yang paling penting. Jadi kalau kita tahu sifatnya virus itu adalah makhluk peralihan, bukan benda mati, bukan pula makhluk hidup. Makhluk hidup terkecil itu kalau kita belajar biologi itu ada bakteri. Bakteri ada amuba dan lain sebagainya. Tapi virus itu tidak bisa mati karena dia nggak hidup. Hancur bisanya karena dia RNA atau DNA. Sehingga saat ini yang terpenting adalah bukan virusnya kapan hilangnya, tapi kapan manusia mendapatkan obat atau vaksinnya. Seperti yang tadi diceritakan tahun 1350-an. Virusnya hingga tahun 1900-an tidak hilang. Artinya namanya virus itu selalu bisa hancur atau tetap ada karena makhluk peralihan, dia tidak mati dan tidak hidup. Dan dia baru activate kalau nyantol sama inangnya. Contoh misalkan corona nyantolnya di dengkul, ya nggak hidup gitu, ya nggak akan jadi activate. Tapi kalau nyantolnya di paru-paru baru activate dan lain sebagainya. Ini gambaran tentang virus. Jadi kita bukan untuk takut sama virusnya, tapi bagaimana kita segera bekerja bersama bahu-membahu antar stakeholder untuk menciptakan obat ataupun vaksinnya. Nah, obat ini ada serum anti-COVID, ada multi-center clinical trial, yang paling lagi ramai sekarang adalah convalescent plasma. Jadi plasma darah orang yang sudah sembuh kita gunakan kepada yang masih sakit dan lain sebagainya. Ini semua masih di uji coba dan kita lihat mana yang akan pas. Seperti kita ketahui juga, contohnya misalkan demam berdarah itu juga oleh virus, kita tidak bahkan kita tidak belum ada obatnya pasti. Tapi yang jelas kita tahu cara mengatasinya. Istirahat, trombositnya dinaikkan, dan akhirnya dengan sendirinya akan kembali. Nah, ini juga sama. Corona pada suatu titik nanti kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Mungkin sudah ada obatnya, akhirnya ada vaksinnya. Semoga itu yang terjadi dan kita bisa kembali seperti normal. Tapi normalnya akan yang jelas seperti tahun 1300-an tadi akan berubah menjadi the new normal. Selanjutnya, obat dan vaksin tidak hanya itu, AI juga kita kembangkan. Robot untuk di rumah sakit agar meminimalisasi physical distancing juga terjadi dengan baik juga dilakukan. Juga ada genome sequencing. Nah, hal-hal ini tadi sesuatu yang tidak sederhana tapi sangat visible dan doable dilakukan oleh bangsa Indonesia. Inilah the new normal. The new normal ke depan kita tahu ada kebiasaan yang akan muncul. Sebagai contohnya, kebayang nggak kalau kita hidup di masa misalkan saat ini kita masih SD atau SMP. Kemudian beberapa bulan libur sekolah. Beberapa bulan lewat video conference seperti ini. Ini nggak kebayang oleh masa-masa mungkin saya atau Mas Arief gitu.
atau Mas Toto gitu, zaman-zamannya dulu gitu, nggak kebayang gitu kita main gundu dan lain sebagainya, nggak kebayang ada bisa tatap muka belajar lewat video conference seperti ini. Dan the new normal seperti inilah yang sebenarnya justru malah bisa dilakukan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Kalau kita bersaing manufacturing, kalau kita membuat elektronik seperti handphone dan lain sebagainya, akan berat sekali lawan Jepang, lawan Korea Selatan dan lain sebagainya. Tapi kalau bangsa kita lawan-lawanan coding atau dalam hal software dan lain sebagainya, kita masih bisa. Artinya kita bisa lebih bagus dari itu. Kita termasuk yang top of the top di dunia, Indonesia, Bangladesh, India, China, dan lain sebagainya untuk masalah ini. Karena itulah, ini sepertinya ada blessing in disguise juga, di mana pandemi ini membentuk kita harusnya bukan menjadikan lebih malas, tapi mencari cara bagaimana meningkatkan skill di bidang tertentu, sehingga skill ini bisa sangat berguna saat nanti muncul the new normal. Jadi artificial intelligence sekarang betul-betul lagi banyak, lagi besar segala macam, dan ahlinya masih sangat sedikit. Kalau kita nyemplung di sana sejak awal, kebayang, tidak hanya satu, tapi banyak orang Indonesia yang nyemplung di bidang itu dari awal, akan lebih bagus. Dan efek yang terpenting adalah membawa Indonesia menjadi negara maju. Selanjutnya, beberapa kebijakan juga untuk mendorong ekosistem ini. Yang jelas, ekosistem ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Perlu ada policy, perlu ada kebijakan yang turut mendukung sehingga ekosistem ini bisa jalan. Contohnya apa? Kita buat skema-skema riset dan inovasi untuk diaspora, untuk Indonesia yang ada dimanapun, warga baik dia, yang jelas dia darahnya Indonesia, dia cinta sama Indonesia, ada di luar negeri, ada dimanapun. Kita buatkan skema riset dan mereka, baik mereka sedang sekolah di luar negeri ataupun mereka sedang bekerja berkarir di luar negeri, tapi mereka punya hati nasionalisme yang besar, mereka ingin membuat inovasi baru yang berguna buat Indonesia, kita buatkan skema riset dan inovasi untuk diaspora. Juga ada portal Sinta, informasi ilmiah dan dataset penunjang di open terkait COVID-19 ini. Juga Ideaton kemarin kita target cuma 1.000 orang yang ikut. Walhasil hampir 6.000, 5.000 sekian yang ikut serta dalam Ideaton, dan akhirnya dari ribuan itu kita hanya pilih beberapa puluh saja karena memang budget dan segala macam yang memang terbatas, dan kita juga memilih yang betul-betul bisa menjadi inovasi, dan kata kuncinya adalah bisa digunakan, bisa diaplikasikan dan bermanfaat langsung di masyarakat. Ini yang kita bilang kebijakan yang bisa mendukung adanya ekosistem inovasi tadi. Selanjutnya, tidak hanya kebijakan saja, tapi perlu juga inovasi ini diwujudkan dalam kepedulian sosial. Contohnya LIPI dan BPPT sejak awal memang sudah terbiasa memproduksi hand sanitizer. Oleh sebab itu kita dalam bentuk botol yang sudah memang sudah terbiasa tadi, kita bagikan secara cuma-cuma ke masyarakat. Juga ada mobile hand washer. Jadi kalau orang tahu cuci tangan itu penting, maka ada mobile hand washer-nya BPPT yang sudah disebarkan di beberapa titik sehingga orang bisa cuci tangan dengan baik. Artinya ini mengejawantahkan sebuah inovasi itu tidak mesti luar biasa, tidak mesti mobil terbang gitu. Tapi bisa hal sederhana yang sangat dibutuhkan, sangat menjadi solusi untuk masyarakat. Itu yang terpenting. Juga Wisma Pusprittek di Tangerang Selatan yang beralih fungsi menjadi tempat peristakan bagi tenaga medis hingga akhir Mei ini. Jadi banyak sekali beberapa policy kebijakan yang harus dengan segera. Ini tidak mudah kawan-kawan sekalian untuk merubah kebijakan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat juga mengumpulkan stakeholders, bisa membuat sesuatu itu tidak mudah. Tapi ternyata key take point-nya di sini adalah, key takeaways-nya yang ingin kami sampaikan adalah ternyata banyak sekali inovator di Indonesia, dan inovator ini harus diwadahi, harus disalurkan, tidak hanya sampai pada prototyping, tapi harus menjadi sebuah selanjutnya akhir
inovasi Indonesia yang bermanfaat untuk semua. Kata kuncinya adalah hilirisasi, prototyping, hilirisasi hasil-hasil riset dan teknologi menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, diproduksi secara banyak, diproduksi secara luas, dan itu menjadi karya nyata anak bangsa. Kurang lebihnya itu dari kami, Kemenristek, semoga bisa menjadi hal yang positif dan baik, membentuk sebuah ekosistem baru, yaitu ekosistem inovasi, didorong penuh oleh Bapak Menteri Profesor Bambang Brojonegoro. Prof. Bambang lah memang orang yang sangat peduli, dan karena beliau juga background-nya juga pendidikan tinggi, juga selain itu beliau juga profesor juga, guru besar pula, dan yang terpenting beliau yang terpenting adalah praktisi. Saat praktisi inilah mengejawantahkan hal-hal inovasi tadi tidak hanya menjadi sebuah laporan, tapi menjadi sesuatu yang bisa dirasakan di masyarakat. Inilah jargon kami ke depan, 5 tahun ke depan, bahwa Kemenristek, riset dan teknologi harus menjadi inovasi untuk Indonesia. Terima kasih Mas Arief, mungkin demikian singkat dari kami, semoga bermanfaat. Pastinya, dan senang banget dengar bahwa Mas Danang, teman-teman di Kemenristek udah melakukan banyak banget hal, terutama juga yang masalah tes PCR yang minggu depan yang akan diimplementasikan ya. Itu sangat amat memberikan harapan gitu. Nah, Mas Danang, mungkin satu aja pertanyaan sebelum aku bertanya ke Mas Toto. Mas Danang tadi ngomongin banyak mengenai inovasi gitu. Nah, dari yang kita lihat selama ini, inovasi itu biasanya memang terjadinya lumayan cepat, dan orang-orang itu bahkan, dan seperti kata Mas Danang tadi, masyarakat itu banyak banget yang kita punya banyak banget inovasi-inovasi dan inovator di tengah-tengah masyarakat. Yang kadang menjadi masalah adalah saat inovasi ini sudah mendahului kebijakan, ya kan? Kita melihat itu banyak banget di beberapa tahun terakhir gitu. Nah, kalau kita ngomongin mengenai policy agility, kira-kira gimana caranya supaya pengambilan atau pembuatan kebijakan itu bisa sesuai pace-nya gitu atau langkahnya dengan inovasi-inovasi yang terjadi, supaya policy itu benar-benar lincah gitu dan langsung responsif terhadap apa yang dibutuhkan sama inovator-inovator ini, gitu Mas kira-kira. Kalau yang saya lihat kuncinya Mas Arief, satu hal, yaitu adaptability dari sebuah policy maker. Jadi karena gimana pun ini seperti telur dan ayam, tidak ada orang yang bisa tahu mana yang duluan. Bisa inovasi duluan, bisa policy duluan, atau kita kembalikan dulu zamannya dulu sebelum ada listrik. Kebayang waktu itu di New York, di Amerika, semua orang masih pakai lilin. Listrik diuji cobakan di satu blok saja. Diuji cobakan di satu blok. Lilinnya dimatikan, tiba-tiba malam-malam nyala, terang benderang. Semua orang kaget. Wah, ini gimana ceritanya, dari mana? Kok bisa ini ada kabel isinya apa? Nggak boleh dipegang, kenapa? Kesetrum dan sebagainya. Artinya ini inovasi ini yang tadi saya bilang bisa dari hal yang kecil sampai hal yang sangat fundamental, seperti contohnya listrik atau mesin uap. Ini seperti telur dan ayam, tidak akan ada orang yang bisa tahu mana policy dulu atau inovasi dulu. Tapi yang jelas, satu kuncinya, manapun yang lebih dulu, tingkat adaptasi dari kedua belah pihak, baik policy maker ataupun innovator, harus selaras, seimbang. Nah, disinilah yang kami lihat dari Indonesia sendiri sudah sangat baik dalam bidang itu. Artinya Pak Presiden Joko Widodo sendiri juga betul-betul orang yang sangat tidak hanya inovatif, tapi juga adaptif terhadap kondisi yang ada. Jadi begitu melihat sikonnya seperti apa, oh ini harus diambil kebijakan seperti ini. Jadi kurang lebih demikian. Kalau terkait policy, saya yakin ahlinya Mas Toto ini. Oke, kalau gitu mungkin kita beralih ke Mas Toto. Tapi juga ini satu pertanyaan yang aku mau dengar juga dari Mas Danang, tapi saya persilakan Mas Toto dulu. Terkait dengan ini Mas Toto, terkait dengan wabah COVID pada saat ini. Kalau misalnya kita dengar dari masyarakat, kebetulan saya bekerja di sebuah website yang banyak keluhan-keluhan masyarakat gitu ya, yang isinya petisi semua. Dan kebanyakan memang kita juga pernah melakukan survei bagaimana orang melihat pemerintah handling situasi dari wabah COVID ini, banyak yang nggak puas. Terutama di awal-awal ya, mungkin sekarang udah lebih mendingan, tapi di awal-awal mereka merasa bahwa pemerintah lambat, bahkan cenderung meremehkan gitu, dan banyak banget yang kecewa pada saat itu. Nah,
Mas Toto sendiri menemukan hal seperti apa? Kan Mas Toto hobi untuk nanya-nanya orang, melakukan survei dan segala macam. Apa yang ditemukan kira-kira masyarakat ngomongnya seperti apa, dan apakah kira-kira policy making kita sudah responsif dan sudah agile? Gimana, Mas? Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Danang tadi presentasinya. Mas Arief, saya ada beberapa yang mungkin saya bisa nanti jelaskan secara lisan ya. Terus terang ada beberapa survei sudah 5 kali kita lakukan, walaupun end usernya bukan untuk dibuka kepada publik, tapi sekedar memberikan masukan dari persepsi publik terkait dengan pertama mengenai situasi penanganan COVID semenjak minggu ketiga Mei ya kita lakukan survei. Yang kedua juga pendalaman di daerah-daerah yang diberlakukan PSBB, terakhir 52 kabupaten kota. Pertama yang menarik memang sebelum saya masuk ke hasil survei, kalau kita lihat dari sisi, saya ingin mengatakan dulu, saya sepakat dengan Mas Danang, we are in the history gitu kan. Pertanyaannya adalah kemudian kita tahu krisis itu pasti berakhir, mau dalam bentuk apapun, mau dia bicara ekonomi, mau dia bicara pandemik, so ini bukan kiamat itu dulu gitu yang perlu diketahui. Ada peristiwa Black Death, dulu ada kolera, ada Spanish flu, dan berbagai macam dari sisi pandemik gitu ya. Dan pertanyaannya kan tinggal kemudian, apakah ketika kita masuk ke era new normal tadi, kurvanya itu akan berbentuk V-shape, dia akan cepat rebound, apakah dia akan kemudian U-shape, kita akan lama dulu di titik bawah, kemudian baru kembali, atau jangan-jangan new normalnya itu ya L-shape itu, kita akan bertahan di level bawah, dan disitulah ketika bicara kesiapan government dan semua perangkat di bawahnya akan menentukan bagaimana titik kita rebound kembali. Bahwa krisis ini akan berakhir nggak bisa dibantah. Dan kita patut bersyukur masih dalam konteks pandemik. Bayangkan kalau kita nggak usah bicara Black Death, misalnya itu jauh sekali ya. Kita bicara Spanish flu aja yang masih masuk di 100 tahun terakhir. Kita bicara vaksin, baru sekitar 25 tahun kemudian tuh vaksinnya ketemu misalnya. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa berharap, walaupun tidak bisa bicara 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, beberapa bulan, tapi kita mungkin bisa bicara tahun depan apakah itu dimungkinkan atau tidak. Itu yang menurut saya bahan optimisme kita. Nah, terkait dengan penanganan pemerintah, Mas Danang mungkin akan bisa berbicara dari apa yang telah dilakukan pemerintah dan mungkin akan dilakukan oleh pemerintah ya. Saya pikir ada beberapa catatan. Pertama dari sisi identifikasi masalah dan agenda setting, itu problem utama yang banyak dapat kritik, terutama pada saat Pak Jokowi 15 Maret mengungkapkan adanya social distancing. Kita tahu perbincangan di sosial media, perbincangan mulut ke mulut itu kan bulan Februari sudah mulai ramai ya, terkait dengan peristiwa di Wuhan, apa yang dilakukan di negara lain, dan ada kecenderungan saat itu bottlenecking-nya terutama di pihak otoritas Kementerian Kesehatan. Mungkin dengan niat baik, tidak ingin membuat panik, tetapi kesan identifikasi masalah mengentengkan bahasa awamnya, atau ketika orang mengatakan konsep herd immunity yang seperti yang dipercaya, itu seakan-akan melonggarkan keinginan untuk melakukan mitigasi atau untuk mencegah, begitu. Itu yang jadi kritik pertama. Kedua, dari sisi implementasi, saya pikir paling banyak kemudian menjadi kritik adalah ini akan masuk kepada kompleksitas dari sistem tata negara kita ya. Memang tidak mudah melakukan koordinasi pengambilan keputusan ketika negara kita tidak terpusat. Negara kita tidak kecil, konsep otonomi kita itu ada di level paling kecil. Otonomi daerah tingkat 2 Indonesia itu bisa dikatakan konsep otonomi termasuk paling kecil di dunia. Negara-negara lain tuh bahkan konsep negara bagian federal itu ada di level selevel provinsi misalnya. Kita ada 2 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Itu yang jadi catatan di level implementasi, sehingga muncul banyak turunan dengan kritik. Yang terakhir di level monitoring ya, bagaimana orang kan sekarang awal-awal sebetulnya sangat menunggu kehadiran Pak Ahmad Yuryanto. Berapa nih hari ini nih, zaman-zaman masih nambah 20, nambah 30, kapan nembus 100 nih, wah nembus 1000 dan segala macam. Dan di situ ada beberapa catatan perdebatan data, ketidaktransparan dari pemerintah yang dianggap menggunakan indikator yang sempat berbeda-beda, kalau tidak ditekan misalnya tidak mengeluarkan angka ODP dengan PDP, dan itu menurut saya sangat penting, bukan ingin berkaca ke belakang, terutama tantangan ketika kita sekarang sudah masuk ke perdebatan baru, kita akan relaksasi, itu kan yang muncul, bahkan sempat muncul bocoran
dalam ratas skenario yang dibuat oleh Kemenko Perekonomian Pak Erlangga terkait dengan beberapa kebijakan relaksasi sekolah, mal, tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Dan menurut saya transparansi dan pemahaman publik sehingga kemudian bisa jadi energi besar ya yang menyokong pemerintah dalam setiap mengambil keputusan, itu yang akan memungkinkan kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya agile tadi, yang tangkas, yang gesit, yang lincah gitu. Dan contoh satu hal kecil saja, sampai sekarang saya tidak pernah melihat pemerintah mengeluarkan apa yang disebut dengan kurva epidemi. Bukan di wilayah saya, tapi saya baik membaca saja dalam artikel, dalam media online, jurnal, yang itu sebetulnya sangat dibutuhkan sebelum ada keputusan mengenai relaksasi atau tidak. Dari situ orang akan tahu tuh puncaknya kapan, masa landainya kapan, dan mana waktu yang kita anggap pantas, termasuk untuk kita dukung melakukan proses relaksasi. Dan itu yang menyebabkan sampai sekarang akhirnya kita berdebat sendiri. Ada yang setuju, ya kita udah mau mati nih, restoran kita nggak bisa buka. Ada juga yang marah-marah, wah gila, ini udah habis-habisan kita 2 bulan PSBB, tiba-tiba sekarang lu relaksasi, kayak mubazir semua, kira-kira seperti itu. Tafsir-tafsir ini disebabkan kan liarnya tafsir ini karena ada beberapa hal yang menurut saya seharusnya pemerintah bisa berani transparansikan, dan ketika itu terjadi, salah satu elemen penting dalam policy agility itu kan terkait dengan kolaboratif ya, kolektif tindakan bersama tadi yang kemudian membutuhkan trust dari masyarakat. Itu yang menurut saya jadi catatan besar. Walaupun sangat dimengerti, hampir tidak ada satu negara pun di dunia yang saat ini bisa dikatakan memuaskan semua penduduknya, dan ada kecenderungan anomali dalam sistem demokrasi kita. Negara yang lebih cenderung tidak demokratis memang lebih cepat mengambil keputusan. Itu fakta. Singapura, negara ya, yang RRT. lebih ya RRT, Vietnam, Rusia, dan negara yang cenderung memang lebih kecil dengan kompleksitas spasial dan geografi yang lebih kecil, itu juga yang lebih bisa mengambil keputusan cepat. Jadi memang ada beberapa framing harus diakui tidak mudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan berbagai macam kompleksitas. Tapi moga-moga itu jadi catatan, terutama ketika kita nanti akan masuk ke dalam tahapan baru yang disebut dengan relaksasi. Baik, makasih banget Mas Toto. Jadi kita udah ada gambaran ini mengenai policy agility. Jadi bukan hanya itu sebuah hal yang cepat, tapi itu hal yang partisipatif, tapi juga hal yang transparan gitu kan ya. Dan satu lagi yang saya mungkin bisa tambahkan adalah mengenai penegakan dari kebijakan itu. Apakah agile juga atau enggak? Karena kebijakan boleh digelunturkan, misalnya kebijakan dilarang mudik gitu kan. Tapi kalau tidak ditegakkan, tidak dikawal, maka bisa jadi percuma gitu. Mas Danang, dari kacamata Mas Danang yang ada di dalam pemerintahan, ini gimana? Mungkin nggak usah ngomong sejak awal ya, tapi silakan aja sih, sejak awal sampai sekarang, sampai ke depannya, itu bagaimana Mas Danang ngelihat pembuatan kebijakan yang benar-benar melihat pada data yang sesungguhnya, mendengar aspirasi dan partisipasi dari orang-orang gitu, dan transparansinya dari awal sampai nanti mungkin ada rencana relaksasi gitu. Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya jawabnya secara general ya Mas Arief ya. Jadi saya sebenarnya background lamanya di swasta. Jadi dengan iklim atau dunia pemerintah ini juga adjust. Cuman untungnya sudah adjust di periode pertama kemarin. Sebelumnya sudah nyoba 2 menteri juga, jadi dan 2 kementerian, sehingga ada satu hal yang bisa saya share di sini, bahwa pemerintah saat ini sudah sangat jauh lebih baik. Artinya nggak cuman dari agility-nya, tapi dari sistem transparansi. Seperti yang tadi contoh presentasi kami gitu, kami kasih lihat berapa besarnya budgetnya untuk yang kita refokusin untuk COVID gitu dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kami perlihatkan sampai perintilan. Seperti Ideaton juga sangat terbuka, dibuka ide untuk masyarakat, dan yang tadi kami sebutkan animonya bahkan 6 kali lipat dari ekspektasi kami. Kami cuma ekspektasi 1.000-an tapi sampai hampir 6.000 dan lain sebagainya. Jadi betul-betul banyak hal yang
sudah berubah di Indonesia, tidak hanya masyarakatnya tapi bahkan government-nya sendiri juga berubah jauh lebih baik. Dan yang tadi disebutkan oleh Mas Toto, agree, sangat setuju sekali bahwa harus ada sifatnya transparan di sana, partisipatif. Tadi bisa dilihat dari presentasi kami bahwa tidak hanya satu pihak tapi stakeholders-nya kami mencoba melibatkan banyak pihak. Di situ sepertinya action louder than words, Mas Arief. Jadi kami sudah menunjukkan itu. Dan untuk di Kemenristek sendiri juga yang sulit adalah bagaimana kalau sifatnya riset atau peneliti itu kan biasanya compartmentalize ya, Mas Arief. Artinya kalau saya ahli nuklir, saya melihat ke nuklir gitu. Kalau saya ahli kesehatan, saya kesehatan. Nah, itu justru bagaimana kita mengkolaborasikan antar para ahli ini sehingga betul-betul tidak hanya partisipatif tapi yang jelas menjadi solusi untuk problem yang ada. Jadi dalam hal ini kalau dalam sisi COVID gitu, tidak hanya satu bidang saja, tidak hanya bidang kesehatan saja, bahkan kita lihat banyak hal sampai fisika, contohnya kalau kita semprot chambernya itu baik untuk kesehatan atau tidak. Oh, chambernya bisa dengan disinfektan atau bisa dengan ozon atau bisa dengan ultraviolet. Jadi ada banyak sekali pendekatan yang antar bidang itu bisa saling bekerja sama. Dan saya personally bisa lihat dan bisa sampaikan ke kawan-kawan semua, saya optimis dengan bangsa Indonesia. Tinggal bagaimana kita membuat ini semua, membawa ini semua kekuatan kita. Kekuatan kita bukan sumber daya alam. Kalau kita ngomong sumber daya alam, Korea nggak punya sumber daya alam, Korea Selatan. Yang mereka lakukan apa? Jepang punya Toyota, Daihatsu segala macam, dibawalah mobil-mobil itu, dipretelin lah, dibentuk jadi Hyundai, jadi Kia, nggak perlu membuat sesuatu yang baru. Tapi setelah itu apa? Mereka menggunakan, di Korea nggak ada, sangat jarang sekali mobil Toyota. Yang ada mobil Hyundai, mobil Kia. Tidak hanya itu, TV. Dulu mungkin zamannya bapak kita selalu beli TV-nya harus Sony gitu. Tapi sekarang sudah sangat berubah mindset-nya. Oh, bisa LG, bisa Samsung segala macam. Yang sama terjadi. TV Sony dibawa ke Korea, dan padahal Korea Selatan tidak punya sama sekali sumber daya alam. Hampir sangat sedikit sekali. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting, Mas Arief, dalam konteks policy ini, bahwa kalau dari kami Kemenristek, bagaimana mensinkronkan antara policy yang ada dengan yang jelas apa yang potensi kita miliki. Dan potensi ini saat ini sumber daya manusia, Pak Jokowi dorong di periode kedua ini, SDM harus digalakan. SDM yang seperti apa? SDM yang bisa menjawab the new normal. SDM yang bisa menang dari kondisi ke depan. Iya. Oke. Thanks Mas Danang atas penjelasannya. Teman-teman juga pastinya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Silakan langsung tanya aja ya teman-teman di YouTube Live gitu. Silakan masukkan pertanyaan di sana, nanti akan disortir oleh ada nanti orang yang mensortir dan akan dikasihkan kepada saya. Nah, sebelum itu juga aku juga mungkin tadi ada yang kelewatan kayaknya. Mas Toto bisa ngomongin sedikit mengenai survei dan apa yang ditemukan sama Mas Toto di masyarakat? Iya. Singkat aja mungkin 3 menit, Mas. Oke. Pertama saya ingin menambahkan apresiasi yang saya pikir perlu dilihat dengan kacamata yang berbeda ya dibanding kritik-kritik besar kepada pemerintahan Jokowi. Yang orang lihat dalam situasi krisis itu kadang-kadang adalah hal-hal yang sifatnya trade-off. Lebih penting kesehatan, apa lebih penting ekonomi. Orang kemudian hitam putih melihat, ini kok apaan sih dibuka gitu misalnya, relaksasi. Lalu kemudian ada yang juga fokus, ini kenapa sih harus di karantina, mati kita secara ekonomi. Padahal policy itu nggak bisa di trade off. Policy itu bicara mengenai sequencing, hal-hal yang berkelanjutan. Dan itu yang memang harus dipilih dalam positioning seorang kepala negara. Jadi saya malah kadang-kadang mengkritik, saya nggak usah sebut nama, kepala daerah yang membentur-benturkan dua variabel tadi. Padahal fungsi kepala daerah sebagai eksekutif itu adalah berbicara mengenai semua aspek tadi dalam situasi krisis sekalipun. Itu yang menurut saya niatan baik dari Jokowi untuk sangat berhati-hati memilih sebuah terminologi dan pilihan kebijakan karena fokus pada sequencing tadi, walaupun dengan beberapa kelemahan yang tadi sudah saya sebutkan di awal.
Nah, menarik terkait dengan survei, beberapa data yang ternyata agak berbeda. Misalnya kita temukan dalam diskusi mengenai COVID ini di sosial media, yang saya katakan misalnya banyak kalangan terpelajar yang terlibat dalam diskusi, tiba-tiba jadi ahli kesehatan, tiba-tiba jadi ahli ekonomi gitu ya. Dan menarik misalnya masalah data. Kritik terkeras dari kelas menengah, terutama pengguna sosial media adalah tidak transparansinya data tadi. Kita tidak percaya terhadap data itu, termasuk saya harus mengatakan beberapa indikator tidak terpenuhi. Tapi yang menarik adalah ketika kita coba tes di survei, ternyata mayoritas masyarakat kita, ketika kita bicara responden menyeluruh nih ya, 34 provinsi, segmen dari A sampai segmen E dengan berbagai macam basis demografi dan geografi, ternyata mayoritas mereka menyatakan percaya saat itu, sekitar pertama kali survei saya lakukan di 3 Maret. Buat saya itu mengagetkan, walaupun menakutkan juga. Mengapa? Karena ketika mereka percaya dengan yang tiap hari dilaporkan, jumlahnya saat itu masih minim sekali ya, masih ratusan. Itu yang menyebabkan ada data lanjutan bahwa mereka cenderung cuek dengan seruan distancing. Orang yang keluar dengan frekuensi lebih dari 10 kali, itu masih sangat besar sekali. Walaupun setelah PSBB, datanya agak menurun, terutama di daerah PSBB, walaupun di daerah yang tidak PSBB, yang keluar makin naik dalam waktu seminggu. Disebabkan karena apa? Data linear tadi. Orang cenderung ketika percaya dengan data yang diungkapkan oleh Pak Ahmad Yuryanto, padahal kita tahu itu kan karena keterbatasan jumlah tes ya yang bisa diumumkan begitu kan, dan beberapa indikator lain. Kecenderungannya mereka tidak perlu melakukan distancing, itu yang pertama. Karena misalnya Anda jangan lihat di Jakarta saja, Jakarta Minded. Saya ada di Jambi, saat itu misalnya saya cek data, ternyata yang di Jambi ada baru puluhan orang yang terinfeksi. Dari sekitar 2,5 juta penduduk. Tidak merasa takut saya pasti. Tidak terasa menyeramkan. Bertambah lagi dengan data bahwa ketika ditanya menurut Anda kapan pandemi ini akan selesai? Yang di Jakarta berkutat dengan data mengatakan wah ini bisa Juli, bisa Agustus, bisa September misalnya dengan berbagai macam referensi bacaan. Rata-rata saat itu mereka mengatakan di bulan Maret 1 bulan sampai 2 bulan juga akan selesai. Jadi optimisme yang berlebihan yang dimulai dengan kepercayaan terhadap single data tadi. Ini yang menyebabkan akhirnya blunder buat pemerintah juga. Itu yang menyebabkan pemerintah setengah mati menghadapi perilaku distancing yang tidak cukup baik dari sebagian masyarakat kita, dan akan jadi PR ke depan ketika orang ekspektasinya 1 bulan 2 bulan selesai. Bisa dibayangkan nggak tingkat psikologisnya ketika ternyata 3 bulan ternyata belum selesai. Itu akan menimbulkan resiko baru, psikologis masyarakat secara sosial dan ketahanan ekonomi itu akan jadi PR baru. Itu yang menurut saya juga jadi catatan buat pemerintah yang mungkin punya niatan baik ya bicara sequencing, menggapai berbagai macam hal untuk kemudian menyadari bahwa input awal data yang diberikan kepada masyarakat itu juga berpotensi menjadi output beban persepsi, beban psikologis yang harus dihadapi oleh pemerintah ketika berbicara mengenai kebijakan-kebijakan lain, termasuk sekarang yang menurut saya jadi catatan adalah ketika sudah ada niatan untuk melakukan relaksasi. Ya, jadi komunikasi data yang mungkin benar tapi nggak menyeluruh justru bisa berbahaya gitu ya. Betul. Ya. Oke, saatnya kita ambil pertanyaan dari audiens, tapi sebelum itu saya mau ngingetin lagi bahwa karena acara ini kan kerjasama dengan platform donasi namanya Bagi Rata. Dia tuh sebuah peer-to-peer wealth distribution tool gitu, dan menggunakan teknologi yang tepat sasaran langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa scan QR code yang ada di layar Anda masing-masing, atau ketik linknya bagirata.id gitu ya. Jangan lupa juga posting di social media, kalau mau posting pakai hashtag #FutureForceFest 2020 atau siap hadapi perubahan atau sebar semangat dari rumah. Nah, pertanyaan pertama, mungkin pertanyaan untuk Mas Danang dulu. Selamat sore, izin bertanya kepada Danang, bagaimana mensinergikan hasil dari inovasi-inovasi riset tersebut dengan industrinya, Pak? Dalam hal ini, komersialisasi dan inovasi tersebut. Terima kasih. Nah, mungkin dijawab, karena kita cuma punya waktu 10 menit lagi, 3 menit aja, Mas. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini konsepnya kami 5 tahun ke depan ini fokus pada hilirisasi dan komersialisasi. Jadi bagaimana barang-barang prototipe tadi, saya juga sekalian laporan ke Mas Arief dan kawan-kawan nih, prototyping di Indonesia dan laporan itu banyak sekali Mas Arief.
Gitu. Banyak sekali. Tapi mentoknya cuma sampai di prototype. Prototype itu artinya belum masuk ke pasar, belum masuk ke market. Nah, penetrate marketnya ini sangat penting karena disitulah peran government. Kita menyebutnya ada N-Helix. N-Helix itu bisa government, industri, stakeholdersnya bisa perguruan tinggi, bisa media, dan lain sebagainya. Jadi N-Helix, N itu bisa banyak sekali. Ada yang pentahelix, ada yang triple helix, ada sampai 8 helix dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting di sini nggak usah banyak-banyak lah. Kita yang fokus dulu triple helix 3 aja. Pemerintah, industri, sama akademisi atau perguruan tinggi, atau akademisi atau inventor yang lainnya. Nah, 3 kalangan ini harus saling ketemu. Pada bulan November dan Desember kita membuat BIG, Big, kita nyebutnya Big, Big di situ Business Innovation Gathering. Jadi di mana antara bisnis dan para inovator ketemu betul-betul kita buat segitiga difasilitasi oleh pemerintah, karena di bawah Kemenristek BRIN sendiri, Mas Arief, itu ada 6 lembaga, ada LIPI, BPPT, Batan, Lapan, BSN, dan Bapeten. Jadi dari nuklir, Lapan itu NASA-nya Indonesia. Ini sangat menarik sekali. Kebayang nggak nanti kalau kita bisa buat lapangan antariksa di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi ke Cape Canaveral di Florida gitu. Jadi di Indonesia, karena ternyata paling irit itu kalau dari ekuator. Jadi udah pasti kalau kita buat di Indonesia, kita buatnya di ekuator, entah di Biak atau di mana nanti, pasti orang asing pasti meluncurkannya dari Indonesia. Nah, hal-hal ini penting disampaikan saat satu kerannya dulu dibuka. Industri ini industrinya, ini akademisi atau inovatornya. Kerannya kita buka, kita networkan, kita linkkan, sesederhana itu. Setelah ketemu, dengan sendirinya, kalau si industri bilang, oh ini laku nih, saya jual laku, saya produksi laku, dengan sendirinya. Contohnya, kita nggak usah jauh-jauh, COVID ini, rapid test, ada PCR test, ada industrinya, ternyata laku di mana-mana, ternyata bagus hasilnya, dan saat itu terjadi, betul-betul bisa running. Jadi saat sudah masuk ke market, dan market menyambut positif, disitulah kita lihat ada sustainability dari sebuah inovasi. Ini menjadi penting, betul. Ini menjadi penting gitu ya. Saat ada sustainability sudah terjadi, dengan sendirinya inovator dan industri akan berputar terus. Ini yang kita tunggu. Yang jelas saat ini kita menghidupkan ekosistemnya, Mas Arief. Baik, sip. Nah, pertanyaan untuk Mas Toto nih ya. Pertanyaan kepada Pak Yunarto. Nah, mungkin pertanyaan ini perlu talk show sendiri barangkali ini. Tapi apakah nanya 2024 lagi jangan. Nggak, mungkin kita perpanjang deh sejam lagi. Apakah kondisi pandemi ini akan menyebabkan perubahan gaya politik di Indonesia? Nah, ini mungkin agak nyimpang sedikit, tapi mungkin ada hubungannya dengan pembuatan kebijakan. Silakan, Mas. Iya, pertama saya pikir begini ya, orang akan ada 2 perdebatan yang sebenarnya saling memunggungi ya. Pertama, konsep otonomi daerah yang dipertanyakan apa sudah pada format yang tepat atau tidak. Saya banyak diskusi dengan beberapa kepala daerah, termasuk salah satunya Kang Bima Arya yang kemarin sempat menjadi pasien langsung gitu ya, dan beliau mengatakan ada beberapa konsep pengambilan keputusan otonomi daerah yang kemudian sepertinya memang dimaknai nggak cocok dalam situasi-situasi krisis. Yang kedua, tapi menarik adalah pertanyaan besar, apakah ini era kembalinya big government? Kan kita tahu liberalisasi, matinya peran negara, mengecilnya peran negara. Tapi sekarang kita lihat kan kembalinya peran big government, kembalinya peran negara. Bahkan misalnya satu contoh kecil terkait dengan data. Bagaimana kebijakan yang terpusat, data yang terpusat, itu kemudian sekarang akan membantu proses pengambilan keputusan. Kita bisa lihat ya tadi, negara-negara dengan sistem federal, negara-negara dengan sistem yang lebih demokratis, menemui kesulitan dalam proses penyamaan data sampai pengambilan keputusan. Ini era big government yang sepertinya akan kembali lagi. Itu terjadi juga sebenarnya pada saat Spanish flu, kembalinya era
menguatnya era big government saat itu ya, dengan teori Keynes yang sekarang pertanyaan terbesarnya apakah akan muncul kembali atau tidak. Tetapi apapun itu, minimal hal yang positif menurut saya bisa kita lihat. Sekarang kita kembali ke era kompetensi. Harusnya era populisme, munculnya pemimpin-pemimpin populis, pemimpin-pemimpin mediocre yang bicara mengenai aspek-aspek populisme, sekarang teruji. Bagaimana realita dalam situasi krisis yang bukan hanya berbicara secara finansial, ini betul-betul akan memperlihatkan bukan hanya kapasitas ya, tapi karakter dari masing-masing kepala daerah yang akan teruji dengan tantangan yang nyata setiap harinya berubah. Ini kita masuk ke konsep yang agile tadi gitu ya, uncertainty, complexity dan segala macam. Dan ini menurut saya akan semakin memperkuat era baru dalam pertarungan elektoral kita 2024. Pertama, orang-orang yang akan memiliki peluang maju adalah orang-orang yang sekarang menjadi kepala daerah. Karena yang bisa dilihat orang dalam situasi sekarang, situasi krisis, dan mungkin bahkan kita akan melihat 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan situasi menuju new normal tadi ya, distancing tetap terjadi dan segala macam. Orang-orang yang sedang memiliki kekuasaan di level eksekutif untuk menghadapi ini, itu memiliki peluang besar untuk betul-betul menjadi pemimpin nasional. Bukan lagi era politik darah biru, orang-orang yang kemudian populis, begitu. Itu yang menurut saya akan meningkatkan kualitas dari demokrasi kita juga. Dan jangan takut, Anda tetap melakukan kritik kepada kepala daerah Anda, kepada presiden Anda, karena betul bahwa kita butuh energi bersatu bersama-sama, tapi fungsi warga negara tadi, selain bisa berbagi dengan sesama, ketika fungsi kritis kita jalankan kepada pemerintah daerah atau pusat, di situ menurut saya kemampuan untuk pemerintah pusat berkembang membuahkan policy yang agile tadi itu juga akan bisa terwujud. Karena apa menjadi sangat penting, catatan penting saya juga yang menyakitkan adalah dalam situasi seperti sekarang, fungsi dari parlemen, fungsi pengawasan untuk melakukan kritik tadi terhadap apa yang dilakukan pemerintah, terhadap prediksi pemerintah, kok nggak berjalan. Yang kita lihat kan pertarungan ide, dokter melawan Dinkes, ide melawan Dinkes misalnya. Atau para pengamat dadakan di sosmed, yang mungkin orang biasa, tetapi mereka belajar dari banyak literatur, yang mengkritik kebijakan pemerintah. Itu bagus dalam demokrasi, tetapi menyakitkan ketika peran dari parlemen, yang seharusnya bisa jadi penggedor yang memiliki otoritas dan kekuatan, menyuarakan suara-suara yang ada di bawah tadi, itu nggak ada. Jadi political stream itu akhirnya menjadi bottlenecking yang menurut saya akan jadi catatan tersendiri juga. Karena itu telah menjadi fungsi mereka sebetulnya, menyambung lidah dari orang-orang yang memilih mereka gitu ya, konstituen mereka gitu ya. Hampir nggak ada bunyi. Yang kita lihat lebih banyak seleb tweet baru, pengajar-pengajar, dokter yang kemudian memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Betul. Oke, teman-teman, sayangnya diskusi seru ini kita harus akhiri karena waktunya sudah hampir habis. Jadi makasih banget untuk Mas Danang, Mas Toto untuk udah hadir di diskusi ini. Makasih Mas Arief, makasih Mas Arief, Mas Toto, sama-sama. Sebelum kita menutup, kita mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor, kepada partner Cloudera, Monroe Consulting Group, Bukalapak, Data Science Indonesia, Think Policy Society, Ide Laju, Bagi Rata, dan juga media partner Tempo.co, Info Komputer, dan Invia. Makasih juga ke semua penonton yang sudah meramaikan acara dari kemarin. Nanti video-video pendeknya ini semua akan dipublish di channel YouTube-nya IYKRA IKRA. Jadi jangan lupa terus ikutin kabarnya di Instagramnya IKRA @IYKRA_ID. Nah, sebelum kita tutup benar-benar, mungkin kayaknya saya dititip untuk foto bersama-sama. Jadi mungkin kita menghadap kamera dan senyum selama 3 detik. Nah, gitu. Gimana? Kasih kode dong, Mas Arief. Kasih kode ya, oke. Karena yang ngambil foto bukan saya, jadi tapi saya yang menginstruksikan. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Iya, moga-moga dapat. Oh, freeze-nya udah pas banget tuh tadi.
Oke. Lagi ngeheng. Mas Toto, Mas Danang, stay safe and healthy ya. Semoga stay safe semuanya. Saya Danang, Mas Arif. Makasih banget semuanya dan sama penonton juga. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.